Samaku. Ada apa-apa hiburannya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat mereka mengadu. Tapi yang saudara-saudaraku adalah nanti mereka muncul di akhir zaman. Mereka berpegang erat dengan ajaranku. Mereka mengamalkannya. Mereka mendakwahkannya. Mereka memperjuangkannya. Berat ujian mereka. Tapi mereka sabar dan istiqomah pada saat itu. Yang dimaksud Nabi adalah zaman kita ini. Kalau dulu ada sahabat, Nabi bersama mereka. Apa-apa mereka melihat Nabi. Apa-apa mereka bertanya pada Nabi. Apa-apa mereka langsung curhat pada Nabi. Dan sekarang kita mau curhat kepada siapa? Kita merasakan, ya Allah, beratnya menjadi seorang muslim yang benar pada hari ini. Menjadi seorang muslim yang kafah pada hari ini. Ujian berlapis-lapis. Beban yang dipikulkan kepada kita teramat sangat berat. Makanya tidak salah kalau seandainya Nabi mengatakan, orang yang beriman pada masa itu, dalam amal soleh mereka, akan Allah berikan pahala khamsina rajulan minkum. Orang yang beriman pada masa itu, yang mereka beramal, nilai amalnya ini dinilai oleh Allah 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Sahabat heran. Mereka bertanya, memastikan, setelah dengar mereka, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum. Wah ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala mereka sama mereka pada masa itu, atau 50 kali lipat pahala kami saat ini? Rasul menjawab, bal minkum, pahala kalian hari ini. Pahala para sahabat. Amalan yang kita lakukan hari ini, amalan yang sama dilakukan oleh para sahabat. Nilai yang beramal pada hari ini 50 kali lipat nilai pahala para sahabat. Allahu Akbar. Walaupun iman kita tidak akan mampu sedikit pun mengimbangi imannya para sahabat, tapi nilai pahalanya itu loh. Kenapa demikian? Berat beramal di zaman ini. Berat beramal di zaman ini. Setiap gerak kita. Nah, ini fase keempat. Kita tahu di Islam ini ada 5 kata Nabi. Fase pertama, fase kenabian. Dan ini berakhir dengan wafatnya Nabiullah Muhammad SAW. Fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Fase para sahabat yang memimpin dengan sistem kenabian. Ini telah berakhir. Kemudian fase ketiga, Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus. Memegang tampuk kekuasaan dengan sistem kerajaan. Dan fase ini juga telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Lebih kurang 95 tahun yang lalu. Fase ketiga sudah berakhir. Kita di fase keempat, di mana Islam sedang tidak memimpin di mana-mana. Islam sedang tidak memimpin dunia. Justru Islam pada masa ini, kata Rasulullah, mulkan jabarian, kaum muslimin pada masa itu ada di bawah kepemimpinan yang diktator. Ciri khas kepemimpinannya adalah jahat pada Islam, zalim pada kaum muslimin. Ini fase keempat. Makin bergerak waktu pada fase keempat ini, makin berat yang dihadapi oleh orang-orang muslim yang beriman. Orang yang beriman yang soleh-soleh dan taat makin berat ujiannya. Tapi siapa yang sabar, siapa istiqomah pada masa itu, kata Rasulullah, mereka berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Banggalah saudaraku. Bahagialah saudaraku. Asal sabar saja. Jangan nyerah. Jangan menyerah. Jangan bendera putih dikibarkan. Jangan futur. Jangan tersungkur. Kalau sempat kita kena tampar umpamanya. Tergeletak, kita jatuh, bangkit lagi. Kata Rasulullah, pada masa itu mereka diselimuti oleh fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini, kata Rasulullah, tidak ada satupun orang beriman yang hidup pada masa itu melainkan terkena oleh tamparan fitnah Duhaimah. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satupun umatku yang beriman pada masa itu melainkan akan ditampar oleh fitnah Duhaimah ini dengan tamparan yang keras. Tidak ada satupun yang tidak kena. Kena semuanya. Asal dia orang yang beriman ya. Orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang taat. Dia akan kena tamparan ini. Di antara mereka ada yang imannya tanggung-tanggung. Maka dia kena tampar, gak bangkit-bangkit lagi. Dia langsung tiarap atau dia malah bergabung dengan pihak yang menamparnya. Ada yang kena tampar. Kemudian dia langsung memohon-mohon menghilangkan jati dirinya. Dan langsung tanpa malu-malu dia berada di barisan orang yang menamparnya. Ada yang kena tampar, mati, maka dia syahid. Ada yang kena tampar, puyang-puyang, jatuh, dia bangkit kembali. Dan dia tantang, dia hadapi. Ini macam-macam orang-orang yang kena tamparan itu. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satupun umat yang beriman pada masa itu melainkan akan terkena oleh tamparan ini. Maka kata Rasulullah, pada masa itu, saking beratnya ujian tamparan. Jadi ujian tamparan itu ada dua model. Yang menyenangkan, ujian tamparan yang menyakitkan.
Ujian tamparan yang menyenangkan adalah dijanjikan diiming-imingi jabatan, diiming-imingi kekuasaan, diiming-imingi fulus, diiming-imingi dengan dunia. Gimana? Bisa bertahan nggak dia? Jika ternyata nggak mempan, maka tamparan berikutnya atau tamparan yang kedua ini, yaitu tamparan yang menyakitkan. Mereka akan ditekan, diancam, mereka akan diculik, bahkan kalau perlu disiksa, ditangkap, dibunuh, dan diusir. Macam-macam tamparan yang kedua. Mau pilih yang mana? Dua-duanya berbahaya untuk iman. Sehingga kata Rasulullah pada masa itu, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada masa itu, paginya seseorang masih beriman menurut Allah. Masih ada iman di dadanya itu menurut Allah. Tapi tiba-tiba siang datang ujian fitnah, duhai mak menamparnya. Apakah berbentuk ujian? Ditawarkan jabatan, diberikan iming-iming kekuasaan, posisi tertentu yang menggiurkan, atau diancam dengan satu ancaman. Awas, kalau kamu tidak ikut kami, kamu akan kami beginikan, kamu akan menerima risiko ini, kamu akan begini, kamu akan begini. Antara dua tamparan ini akan kena kepada setiap orang mukmin yang soleh di akhir zaman. Maka ada orang yang tak lulus kena tamparan ini. Maka kata Rasulullah, karena dia tak lulus, demi dunia, demi menyelamatkan nama baiknya, atau demi menyelamatkan jabatannya, harapkan jabatan yang akan diberikan kepadanya, dia pun melepaskan buhul-buhul keyakinan, akidah, prinsip-prinsip agamanya. Dan sorenya, yumsi kafirah. Di sore harinya, dia telah kafir menurut Allah. Kafir menurut Allah. Walaupun menurut dia masih muslim. Menurut orang-orang sekitarnya dia masih muslim. Tapi menurut Allah dia sudah kafir. Ada orang lain yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya menurut Allah dia masih beriman. Tapi malamnya datang rayuan, datang tamparan, atau datang ancaman, tekanan, intimidasi, dan dia tak kuat, dia tak lulus. Besok paginya yusbihu kafira. Besok paginya menurut Allah dia sudah menjadi kafir. Pada masa itu kata Rasulullah, umatku begitu cepat berubah. Dan di saat itu umat ini terbelah kepada fustotain, dua kelompok besar. Fustatu imanin la nifaqa fih. Kelompok yang pertama, kelompok yang berisi penuh dengan iman. Makin lama makin banyak ujian, makin kental imannya, makin cemerlang imannya, makin gemilang imannya, makin teruji imannya, makin bercahaya imannya. Mukmin haqqan. Inilah dia sosok yang dikatakan Rasul dapat 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Aku rindu dengan saudaraku yang ini nih. Yang ini. Yang mukmin haqqan ini. Yang lain, pada masa itu kata Rasulullah SAW, masih sambungan hadis tadi. Fustatun nifaq la imana fih. Kelompok kemunafikan. Yang tidak ada lagi tersisa iman pada mereka. Di dada mereka sudah tidak ada iman. Makin lama bergerak, berjalannya waktu, makin parah munafiknya. Makin jadi-jadi munafiknya. Antara mukmin haqqan atau munafik haqqan. La imana fih. Tidak ada iman pada mereka. Tidak ada lagi kelompok yang lain. Di akhir zaman, hanya dua kelompok ini saja yang terwujud dari umat Nabi Muhammad. Mukmin haqqan atau munafik haqqan. Yang munafik haqqan siapa? Yang tak tahan melihat silaunya dunia. Yang tak sabar melihat tawaran yang diiming-imingkan kepadanya. Posisi dan jabatan yang dipegangnya takut lepas. Atau ancaman yang diancamkan kepadanya. Akhirnya dia di sini. Lama-kelamaan orang ini dirusak dan dirusak. Lama-kelamaan terkikis habis imannya. Dan yang tersisa hanyalah kemunafikan. Dan lama-kelamaan munafik itu makin tumbuh subur. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alim. Di dalam hati-hati mereka itu ada satu penyakit. Karena mereka tak obati, mereka tidak cepat tobat, mereka tidak cepat hijrah, mereka tidak cepat total memperbaiki diri. Bertambah-tambahlah penyakit itu. Fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Untuk mereka azab yang teramat sangat pedih di dunia dan di akhirat karena mereka di dunia telah dusta kepada Allah. Diuji sikit tak lulus. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak orang-orang yang mengaku-ngaku kami ini beriman, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Kami uji dia. Ketahuan. Ternyata mereka dusta. Nggak lulus ujian. Nah, umat Nabi di akhir zaman tak akan pernah keluar daripada dua kelompok ini. Iman dia di sini atau iman dia di sini. Yang di sinilah yang dirindukan Rasul tadi. Yaitu saudara-saudara yang aku rindukan.
yang sabar, istiqomah, tidak bergeming walaupun diancam, tidak berpengaruh dia walaupun diiming-imingi. Dia tetap tegar dengan prinsipnya dan dia tetap membela Islamnya, dia tetap mengamalkan Islamnya dan dia tampil sebagai muslim kafah walaupun dia harus kehilangan pekerjaan. Bahkan kehilangan nyawa pun dia rela, dia siap. Ini mukmin haqqan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Yang dimaksud Nabi ini. Coba buka di Google, silahkan baca 10 pembatal syahadat. Tulis saja itu, 10 pembatal syahadat. Atau 10 pembatal keislaman. 10 yang mengeluarkan orang dari iman. Ini judulnya apa saja Bapak buat, hasilnya sama. Yang keluar adalah itu juga. Ini sudah kupasan dan yang disepakati oleh para ulama-ulama salafus soleh dan khalafus soleh. Ulama terdahulu dan kini. Ada 10 pembatal syahadat. Dan banyak orang sekarang karena nggak tahu, ilmunya minim, informasi yang dia ketahui jarang dia dapat karena dia jarang ngaji. Karena dia sibuk dengan kegiatan dunianya dan kerjanya, jarang tahu, maka dia akhirnya melakukan 1-2, jangankan 2. 1 aja jadilah. Dia sudah keluar dari syahadatnya. Walaupun menurut dia masih muslim. Menurut orang sekitar dia masih muslim, jidatnya hitam, rajin tahajud, puasa Senin Kamis kagak mau ketinggalan, bahkan hafiz Quran, hafizah. Ternyata dia melakukan salah satu di antara 10 pembatal syahadat. Baca itu di Google. Kalau perlu di kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama-ulama salaf kita. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama kitab Turas. Akan dilihat. Kaum muslimin, ini yang perlu kita ketahui. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Setelah mendengarkan ini, maka tidak ada pilihan yang baik dan benar bagi kita kecuali kita mencoba mewujudkan diri kita di mata Allah bahwa kita adalah mukmin haqqan di akhir zaman. Saudara yang layak dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi berkata, akan ada dua kelompok umatku di akhir zaman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Akan ada 2 kelompok umatku di akhir zaman, mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Dalam khutbah kedua nanti insyaallah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumtiru 'alaikum ma'an ghadaqa. Astaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi taubatan nasuha. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad akhir zaman yang dimuliakan. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan ada 2 kelompok umatnya nanti di akhir zaman yang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? 1 kelompok mereka yang terus berjuang dan bahkan berperang di negeri Syam sampai turun Nabi Isa alaihissalam. Syam adalah Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Siapapun yang hari ini di sana berjuang membela kebenaran, membela agama dengan nyawa dan hartanya, maka jika ada di antara mereka yang meninggal dunia karena perjuangan itu, mereka adalah syuhada yang akan masuk surga tanpa hisab. Ini kelompok manusia-manusia beriman sebelah barat. Sebelah timur, kata Rasulullah SAW, mereka akan berperang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai dengan darah dan nyawanya. Mereka akan korbankan hartanya, mereka akan korbankan segala-galanya demi agama. Mereka-mereka ini ada di sebelah timur, kata Rasulullah SAW. Mereka akan berperang melawan kaum musyrikin. Mereka akan melawan kaum Hind. Dan siapapun di antara mereka yang meninggal dunia, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kelompok yang dimaksud Nabi di sebelah timur, setelah kami mencoba menelusuri, mempelajari, memahaminya, bagaimana dimaksud dengan musyrikin, bagaimana dimaksud dengan, maka salah satu titik sentral daripada kelompok yang sebelah timur itu, insya Allah Ta'ala adalah di Indonesia. Siapapun yang sabar di sini, yang istiqomah di sini, dalam ujian yang makin hari makin berat, ujian yang makin hari makin berlapis-lapis, ke depan, apakah Bapak berpikir kita akan lebih enak daripada sekarang? Kalau dalam hadis Nabi yang sahih tidak. Isbiru
Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kamu wajib bertahan. Kamu harus bersabar. Nanti akan tiba zamannya kepada kamu. Orang yang hidup pada masa itu, hari-hari yang sedang dia jalani lebih berat dan lebih terasa sulit daripada hari-hari yang telah dilewati. Hari-hari yang nanti akan disongsongnya, yang akan dijelamnya, lebih berat dari hari-hari yang sedang dia jalani. Jadi, apa yang kita rasakan sekarang lebih berat daripada yang telah kita lalui dulu. Dalam segala hal ya, dalam segala hal. Dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal moral, dalam hal bencana-bencana alam, dalam hal politik, dan lain-lainnya. Coba dibandingkan dengan itu sudah, lebih berat nggak yang sekarang? Lebih berat yang sekarang. Perhatikan saja, Pilpres 2004 bandingkan dengan 2009. Pilpres 2014 bandingkan dengan 2019. Apakah kita berharap 2024? Maka menurut hadis Nabi ini akan lebih jelek lagi. Ekonomi juga begitu, akan lebih jelek lagi yang kita hadapi ke depan. Kehancuran global sudah mulai dibunyi-bunyikan oleh orang-orang terkaya di dunia. Dan mereka menganjurkan dan mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan yang justru Nabi kita menyuruh. Agar kita mengemaskan uang kita. Agar kita segera membelikan emas-emas sebagai simpanan akhir zaman. Karena inilah dia cara untuk bertahan secara ekonomi di akhir zaman. Ini Nabi yang perintahkan. Tapi kenapa Tiongkok yang buat? Kenapa Cina yang persiapkan? Kenapa Australia yang gila-gilaan? Amerika, Cina, gila-gilaan mereka beli emas hari ini. Nabi yang mengatakan demikian. Secara alam akan banyak terjadi bencana-bencana hebat. Dan betul, bencana alam yang terjadi tahun yang lalu dibandingkan tahun sebelumnya lebih berat tahun yang kemarin. Maka tahun yang sekarang, ujung-ujung 2019 ini semoga entah apalah yang akan terjadi, saya tak tahu. Tetapi menurut keyakinan saya dalam hadis ini akan lebih besar lagi yang akan kita hadapi ke depan. Bencana-bencana alam, musibah-musibah dan petaka. Dalam hal kehancuran moral, jangan tanya lagi hancurnya generasi kita sekarang, Pak. Anak SD udah ngerti seks, udah melakukannya. Anak SD udah pandai membunuh kawannya sendiri dengan cara dikeroyok. Anak SD udah bisa menghamili kawannya sendiri. SD, apalagi tingkat SMP. Kehancuran moral hari ini jangan ditanya lagi. Dan seluruhnya akan lebih berat ke depan. Maka ujian kita ke depan akan jauh lebih dahsyat, wahai saudaraku. Hanya orang yang beriman, kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 158. Hanya orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Mereka-mereka lah yang akan dipelihara, dijaga dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka lah yang akan dilindungi oleh Allah. Enggak ada yang lain, Pak. Bapak punya jabatan jenderal, enggak bermanfaat di masa-masa huru-hara dan fitnah akhir zaman itu. Di masa-masa bencana, petaka dan musibah-musibah besar itu enggak bermanfaat. Bapak presiden, Bapak gubernur, Bapak menteri, Bapak dirut, apalah namanya, enggak bermanfaat. Harta Bapak banyak, enggak bermanfaat. Semuanya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hanyalah iman dan amal yang soleh, amal-amal yang banyak. Ini yang bermanfaat. Makanya kata Nabi, di akhir zaman akan terjadi pembantaian besar-besaran umat Islam di negeri Syam. Pada masa itu kalian yang ada di muka bumi berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Sekarang sudah terjadi. Sejak Maret 2011, pembantaian umat Islam besar-besaran terjadi di Suriah. Berlangsung sampai hari ini, ya, di Palestina. Makin lama makin parah kaum muslimin. Nah, Nabi mengatakan sejak itu kalian lihat, kalian yang ada di muka bumi saling berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Sebab apa? Kembali kita kepada anjuran. Masa itu yang selamat hanyalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Yang tabungan amal solehnya banyak. Setelah mendengarkan kajian ini, yuk kita berubah. Dari laki-laki soleh biasa, laki-laki soleh luar biasa. Setelah mendengarkan khutbah ini, ayo kita berubah. Dari amalannya biasa-biasa kepada amalan yang luar biasa. Ayo kita tingkatkan sedekah kita, infak kita, baca Quran kita, zikir kita, istighfar kita, taubat nasuha kita. Benar-benarlah hijrah kita. Sempurnakanlah, karena waktu tak lama lagi. Allahumma taqabbal minna hadhihi Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين يا رب العالمين يا رب المستضعفين في سوريا اللهم انصرهم في أيغور
وروهينيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلاد جزيرة العربية اللهم انصر الإسلام والمسلمين في قارة أفريقيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في قارة أوروبا وأمريكا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جنوب شرق آسيا اللهم انصرنا في إندونيسيا اللهم انصرنا في إندونيسيا اللهم انصرنا في إندونيسيا Allahumma Rabbana, wahai Allah, siapapun yang saat ini memimpin kami di Republik Indonesia ini, dan mereka sayang kepada kami, mereka menjaga agama ini ya Allah, dan mereka sangat memelihara keutuhan NKRI, mereka setia dengan Republik Indonesia, mereka menjunjung tinggi dan memuliakan para habib, para ulama, mereka sayang kepada rakyat dan bangsa. Siapapun mereka yang sedang memimpin, sayangilah mereka dan keluarga mereka ya Allah. Kuatkan jabatan dan kekuasaan mereka ya Allah. Berkailah hidup mereka, lapangkanlah segala urusan mereka, angkat derajat mereka, dan di akhirat ya Allah, jadikan mereka termasuk pemimpin-pemimpin surga nanti ya Rabbana. Masukkan mereka seluruhnya ke dalam surgamu ya Allah. Tapi siapapun yang hari ini sedang memimpin kami di Republik Indonesia ini, dan mereka benci kepada kami, mereka jahat kepada Islam, dan mereka menyakiti para habib-habib kami, para ulama-ulama kami, menyakiti para da'i-da'i, ustaz-ustaz ahlus sunnah wal jamaah yang istiqomah dan setia ya Allah, dan mereka berniat buruk terhadap Republik Indonesia, mereka berkhianat terhadap NKRI ini ya Allah. Siapapun mereka yang sedang memimpin saat ini, maka ya Allah, sebagaimana Engkau hancurkan Firaun dengan azabmu, hancurkan mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau binasakan Namruz dengan azabmu, binasakan mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau tenggelamkan Qarun dengan segala kesombongan dan keangkuhannya, tenggelamkan mereka seluruhnya ya Allah. Dan berilah kami pemimpin yang kuat, pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang sayang kepada kami, pemimpin yang membebaskan Republik Indonesia ini ya Allah dari segala beratnya beban-beban hutang dan kehinaan ya Allah, mengangkat kami kembali ke derajat yang mulia dan memimpin dunia ini ya Rabbal Alamin. Berilah kami pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagimu kun fayakun, bagimu kun fayakun, bagimu kun fayakun. Engkau membalikkan segala sesuatu dengan sangat mudah. Engkaulah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kepada siapa yang Engkau maui, dan Engkau cabut dengan cara apapun, dengan cara apapun, dengan cara apapun dari ya Allah. Kami beriman kepada Engkau, anta waliyuna fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kuatkanlah iman kami di akhir zaman ini ya Allah. Sabarkan kami dalam beriman dan beramal soleh. Sabar, iqamahkan kami, jangan biarkan kami termasuk di antara pecundang-pecundang akhir. Sedikit saja kami dapat ujian, kami langsung mengalah, kami langsung menyerah, kami mundur, kami futur, dan kami mengendur. Lindungi kami ya Allah dari mental-mental pecundang ini ya Rabbal Alamin. Jadikan kami hamba-hambamu yang tegar, hamba-hambamu yang sabar, hamba-hambamu yang tabat, hamba-hambamu yang tabah, hamba-hambamu yang istiqamah, hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang senantiasa ada di barisan para pejuang dengan para alim ulama kami ya Allah, dengan para warasatul anbiya, dengan para habib-habib, dengan para tokoh-tokoh nasional yang lurus, yang benar. Allahumma inna du'a ya Rabbana fi hadzal yaum, fi hadza yaumil jum'ah, yaumil jum'ah al-mubarakah, nad'uka wa nastaghithu bika fa anta mujibin, ajib jami'a da'awatana ya mujibas sa'ilin, ya qadhi al-hajat, ya rafi'ad darajat, ya sami'ad da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil